kita akan belajar tentang grafika komputer, dan kali ini saya akan menyampaikan pendahuluan untuk grafika komputer. Jadi dalam video kali ini saya akan bahas tentang pendahuluan dari grafika komputer, apa itu grafika komputer, kemudian sejarah grafika komputer sampai dengan perbedaan-perbedaan grafika komputer dengan image processing, dan juga mungkin kita akan bicara tentang apa sih perkembangan dari grafika komputer itu sendiri. Baik, apa saja yang akan dipelajari untuk pertemuan kita kali ini? Yang pertama, definisi dan sejarah dari grafika komputer, kemudian peranan dan penggunaannya dari grafika komputer sendiri, serta desain yang biasa digunakan menggunakan grafika komputer. Oke, untuk yang pertama kita bicara tentang definisi grafika komputer. Jadi, apa itu grafika komputer? Ada beberapa definisi di dalam grafika komputer. Jadi, biasanya setiap buku memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan latar belakang dari para penulisnya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa definisi dari grafika komputer. Yang pertama, seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat gambar, grafik, ataupun citra realistik untuk seni, game komputer, foto, dan juga animasi komputer. Nah, ada lagi definisi lainnya yang memberikan suatu definisi tentang grafika komputer, di mana grafika komputer itu adalah suatu cabang disiplin ilmu atau salah satu cabang disiplin ilmu informatika yang fokusnya itu mempelajari pembuatan dan manipulasi gambar dengan tentu saja menggunakan komputer ataupun secara digital. Dan ada lagi yang mendefinisikan grafika komputer, yaitu suatu istilah visualisasi data. Artinya yang tadinya data-data berupa seperti halnya tabel ataupun suatu bentuk-bentuk tulisan ataupun ya yang awalnya terlihat seperti teks, maka dengan grafika komputer itu menjadi suatu gambaran-gambaran. Ambil contoh, tabel berubah menjadi grafik. Nah, grafik di sini udah termasuk grafika komputer. Oke, untuk sejarahnya dari grafika komputer. Jadi kalau bicara tentang grafikanya sendiri ya, belum bicara tentang komputernya sebetulnya. Tetapi karena kita belajar tentang grafika komputer, artinya ya kita tetap mempelajari tentang grafika itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang grafika, ini sebetulnya dimulai sejak zaman dahulu kala, yaitu ketika bangsa Mesir, Roma, dan Yunani, di mana mereka ini berkomunikasi secara grafik. Bisa terlihat dari lukisan-lukisan yang terdapat pada batu nisan orang Mesir misalnya. Ini bisa dikatakan sebagai lukisan teknik. Nah, arkeolog itu sebetulnya mereka ahli sekali dalam membaca tentang grafika yang ujung-ujungnya itu memberikan suatu pola, dan pola itu sendiri ternyata adalah suatu cara untuk berkomunikasi. Adapun kalau bicara tentang grafika komputer secara komputernya, tentu saja ketika ya ditemukan komputer itu sendiri sebetulnya. Jadi kalau bicara tentang perkembangan grafika komputer secara sederhana, ini bisa dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase pertama ini tahun 50-an, di mana ini era grafika komputer interaktif pertama kali. Oke. Kemudian fase kedua tahun 60-an, ini di mana zaman penelitian riset grafika komputer interaktif dimulai. Fase ketiga ini juga sudah dimulai perkembangannya tahun 80 sampai 90-an. Itu fase keempat sudah dimulai dengan ditemukannya CD-ROM seperti itu. Dan tentu saja fase kelima 2000 sampai sekarang kita udah nggak tahu deh. Mungkin bisa juga kalian udah melakukan fase-fase ke-6 mungkin, dimana sekarang udah semua serba virtual reality, hologram, dan sejenisnya seperti itu. Nah, ini penjelasan untuk setiap fasenya. Fase pertama ini dulu tidak begitu cepat karena teknologi dan jumlah serta harga komputer tentu saja tidak mendukung. Ya, kalau kalian sudah mempelajari tentang sejarah komputer, di mana awalnya komputer itu sebesar rumah
Jadi jangankan untuk memiliki komputer, ya lebih baik untuk memiliki rumah kan seperti itu. Kemudian MIT berhasil mengembangkan komputer Whirlwind dengan tabung sinar cathode CRT, cathode ray tube. Kemudian pada tahun 50-an juga sudah menggunakan pena cahaya, jadi light pen itu alt input yang sekarang kalian touch apa itulah yang di ya notebook kalian, mungkin smartphone kalian ada yang suka pakai pen. Nah itu sebetulnya udah sejarahnya dari dulu sudah ada pena cahaya, yaitu sebuah alat input bentuknya seperti pensil yang digunakan untuk memilih posisi, menunjuk sesuatu yang dan menggambar pada layar dengan pendeteksian cahaya yang datang dari titik-titik pada layar CRT. Dan pada tahun 50-an juga sudah ada alat pemrogram otomatis, automatic programming tools. Tetapi yaitu perkembangannya tidak terlalu cepat. Adapun tahun 60-an seperti yang tadi disebutkan di awal, grafika interaktif modern ini sudah ditemukan oleh Ivan Sutherland, di mana mengembangkan teknik interaktif dengan sarana keyboard dan pena cahaya sudah ada, dan juga sejumlah proyek penelitian dan produk komputer aided design atau kalian biasa kenal dengan AutoCAD misalnya, ini sudah mulai bermunculan. Kemudian fase tahun 70-an, ini grafika komputer interaktif telah digunakan oleh sektor industri. Kalau di awal masih penelitian, di tahun 60-an itu masih penelitian. Pada tahun 70-an ini sudah dimulai, sektor industri sudah banyak menggunakannya, pemerintah sudah banyak menggunakannya, ilmuwan itu juga sudah mulai menggunakan untuk memperbaiki kualitas desain produk secara cepat dan mudah. Sebagai contoh gini, bagi kalian yang pernah pernah membuat suatu gambar teknik itu biasanya dipakai kertas kalkir, pakai spidolnya itu rotring biasanya atau standar. Itu ukurannya tiap pennya itu berbeda-beda. Dulu ketika saya belajar tentang gambar teknik, wah itu luar biasa pengorbanannya. Salah dikit udah wassalam tuh kertas kalkir. Bisa sih dihapus, tetapi ya tadi yang namanya udah suatu kesalahan kan, walaupun dihapus ya masih aja terlihat nampak. Dengan adanya grafika komputer, contohnya dengan AutoCAD seperti itu, maka desain produk-produk seperti tadi, buat rancangan-rancangan seperti itu mudah, sangat mudah sekali digambarkan. Kalau salah delete, setelah selesai oke, fix, tinggal di print plotter. Oke, jadi artinya ya sangat membantu sekali, sudah mulai digunakan di sektor industri. Adapun fase 80 sampai 90-an ini, penelitian pada dekade ini bertumbuh pada penggabungan dan otomatisasi berbagai unsur desain dan pemodel pejal. Ini sudah mulai menggabungkan yang tadinya masing-masing, ini kok bisa digabungkan ya, mulai terintegrasi lah. Dan teknologi hibrid mulai diperkenalkan. Teknologi ini berguna untuk menggabungkan objek pejal dan permukaan. Sementara untuk tahun 2000 ke sini ya sekarang yang bisa kalian rasakan sendirilah. Itulah sejarah panjangnya dari grafika komputer. Oke, berikutnya ada peranan dan penggunaan grafika komputer. Pada awalnya aplikasi dalam sains dan engineering ini memerlukan peralatan yang mahal. Perkembangan teknologi komputer memberikan kemudahan penggunaan komputer sebagai alat bantu aplikasi grafika komputer interaktif. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, pada saat ini grafika komputer digunakan secara rutin di bidang ilmu pengetahuan, teknik, kedokteran, bisnis, industri, pemerintahan, seni, hiburan, periklanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Silakan kalian sebutkan sekarang bisnis apa ataupun bidang apa yang belum tersentuh oleh yang namanya digitalisasi, yang namanya grafika komputer. Ya mungkin sedikit lah ya, masih ada lah yang ya bidang-bidang yang mungkin belum tersentuh, tetapi secara umum mungkin saya bisa mengatakan 90% semua bidang yang ada saat ini itu sudah menggunakan atau sudah menerapkan grafika komputer. Berikut adalah kegunaan ilmu grafika komputer. Misalnya contoh-contohnya ya, ini pembuatan GUI, Graphic User Interface, kartografi atau pemetaan dan pemanipulasian peta. Bisa juga sebagai media perencanaan dan pelaksanaan bedah dalam bidang kesehatan.
Bisa juga untuk merancang objek, graphic design misalnya. Bisa ya sekarang ini khususnya bagi kalian yang mahasiswa misalnya prodinya multimedia digital, ini pembuatan game, animation banyak sekali menggunakan ilmu-ilmu grafika komputer. Ada juga menggunakan grafika monitoring, juga memanfaatkan grafika komputer untuk melakukan simulasi misalnya dan lain sebagainya. Oke, ini pembagian ilmu grafika komputer ada dari geometri, di mana geometri mempelajari menggambarkan permukaan bidang. Animasi ini mempelajari cara menggambarkan dan memanipulasi gerakan baik secara otomatis maupun manual. Rendering ini mempelajari algoritma untuk membuat dan menampilkan struktur atau detail objek. Dan pencitraan atau imaging ini mempelajari cara pengambilan penyuntingan sebuah gambar. Oke, adapun desain ini penggunaan grafika komputer umumnya digunakan pada sistem engineering, arsitektur, dan tools yang digunakan seperti CAD. Jadi AutoCAD, sebetulnya dari kata CAD, CAD itu Computer Aided Design. Jadi komputer yang membantu mendesain. Contoh penggunaan desain yang menggunakan CAD ini misalnya pembuatan desain mobil, pembuatan desain bangunan, pesawat terbang, kapal, komputer, tekstil, dan lain sebagainya. Nah, pada beberapa aplikasi desain, objek ditampilkan dalam bentuk wireframe, di mana diperlihatkan keseluruhan bentuk dengan bentuk internal dari objek tersebut. Nah, penggunaan wireframe ini bermanfaat sekali bagi desainer untuk melihat isi dari objek tersebut. Contohnya seperti ini, wireframe, rancangan mobil misalnya. Atau seperti ini, rancangan pesawat terbang. Jadi sebelum bentuknya dibuat, dijadikan, ini sekarang ini bisa dibuatkan dalam bentuk desainnya 3 dimensi, banyak sekali bantuan-bantuannya. Oke, ini beberapa contoh software yang umum digunakan, misalnya ada AutoCAD, 3D Max, Maya, sekarang ada Blender, ada apa lagi, banyak sekali sekarang udah keluaran terbarunya. Oke, contoh lain penggunaan dari grafika komputer misalnya untuk grafik presentasi. Bidang lain yang berhubungan dengan grafika komputer adalah grafik presentasi yang dapat berupa cetakan, slide, dan juga transparansi. Grafik presentasi biasanya digunakan untuk melengkapi laporan keuangan misalnya, sains, data ekonomi, dan lain sebagainya. Yang seperti saya katakan di awal, grafika komputer bisa juga dikatakan sebagai visualisasi data. Contohnya ya seperti ini. Oke. Data keuangannya berupa tabel misalnya cash flow, akuntan misalnya segala macamnya. Orang biasanya lebih menangkap atau lebih mudah ketika diberikan dalam bentuk terjadi peningkatan misalkan dalam bentuk grafik, lebih mudah seperti itu. Contoh misalnya bentuk grafik presentasi ada chart, bar chart, pie chart, dan lain sebagainya ya. Oke, computer art. Metode grafika komputer digunakan dalam aplikasi komersial art dan fine art. Tadi yang seperti saya katakan, bidang apa sih yang belum tersentuh oleh grafika komputer? Bahkan sekarang perfilman sekalipun, oke, seniman ini banyak sekali menggunakan bermacam-macam perangkat lunak grafik. Dan kadang juga dilengkapi dengan perangkat keras khusus. Contoh perangkat lunak yang digunakan misalnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia, apalagi banyak sekali penggunaannya. Paint juga kan termasuk. Oke, ini contoh-contohnya. Film. Nah, film tidak terkecuali. Film saat ini justru ya kalau saya bilang banyak sekali memanfaatkan ilmu-ilmu grafika komputer. Oke. Pada pembuatan film layar lebar, komputer banyak digunakan untuk menunjang proses pemodelan, visualisasi, editing, bahkan sampai special effect. Oke. Special effect. Rata-rata sekarang film itu ya sudah jarang lah, kecuali film-film amatiran misalnya yang benar-benar tanpa ada special effect. Itu pun sebetulnya sudah ada special effectnya menggunakan kamera. Bahkan kita bisa membuat film menggunakan kamera
smartphone kita sudah bisa diberikan special efeknya. Jadi semua bidang-bidang yang ada itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya special effect, artinya tidak lepas dari namanya ilmu grafika komputer. Nah ini contoh, film animasi sudah jelas menggunakan grafika komputer. Film 3D ini udah jelas sekali menggunakan 3D. Dan ini cara-caranya, special effectnya, misalnya orang bisa terbang, orang bisa menyelam misalnya. Kalau ada yang kenal green screen, oke, kalian nanti banyak sekali belajar tentang hal seperti itu. Itu basicnya grafika komputer. Televisi, grafika komputer dalam tayangan televisi juga dapat berupa iklan, tampilan tiap acara dan lain sebagainya, sudah tidak lepas lagi dari grafika komputer. Bahkan termasuk video musik, produksi video musik tidak terlepas dari grafika komputer, misalnya untuk pembuatan promosi, cover atau kemasan video, juga animasi yang mengiringi setiap lagu misalnya. Proses editing video dan audio juga menggunakan komputer, tidak lepas dari grafika komputer, oke. Untuk tuning suara itu ada grafik bantuan, itu suara bro akan lebih mudah, noise-nya, menghilangkan noise, satu interface-nya lebih mudah sekali. Oke. Game tentu saja. Berbagai game dapat dijalankan pada komputer PC, video player dengan monitor TV, dan juga ada yang menggunakan perangkat keras khusus. Alat input interaktif seperti mouse dan joystick juga diperlukan untuk aplikasi game. Game yang namanya game ini tidak pernah lepas dari yang namanya grafika komputer. Contoh misalnya game-game seperti ini. Ini game-game lama banget ya. Ini tidak lepas dari grafika komputer. Dan dari sisi pendidikan juga sama. Sekarang sudah banyak sekali, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, pendidikan sangat-sangat sekali memanfaatkan grafika komputer. Dalam hal ini apa? Video seperti ini aja kan berupa grafika komputer, ya kan? GUI-nya kayak bisa menampilkan video. Kalau nanti saya bisa menampilkan presentasi saya misalnya. Jadi sekarang udah banyak sekali pemanfaatan di dunia pendidikan menggunakan ilmu grafika komputer. Komputer sebagai alat bantu pendidikan ini sudah cukup dikenal. Komputer juga digunakan pada aplikasi-aplikasi bukan pengajaran untuk menunjang sistem pendidikan seperti mengolah data, mencari kehadiran dan sebagainya. E-learning sekalipun itu adalah berupa produk-produk dari grafika komputer seperti itu. Aplikasi bidang pengajaran dengan komputer sebagai alat bantunya, misalnya drill and practice, tutorial, simulasi, banyak sekali. Ini contoh yang bukan pengajaran. Oke, komputer assist testing sekarang rata-rata untuk ujian itu udah berbasis komputer manage instruction, computer assist guidance. Bahkan di bidang pengajaran pun kita sudah bisa. Nah, ada penelitian salah satu di TMD juga, ini membuat virtual waktu itu ya, dosen pembimbingnya itu salah satu teman saya itu, jadi dengan kameranya virtual reality, yang menggunakan teknik virtual reality. Oke, nanti di kameranya tadinya gambar 2 dimensi, begitu ditunjukkan dia akan menjadi gambar 3 dimensi, benda yang seperti itu. Nah, itu udah bisa memanfaatkan grafika komputer. Oke, untuk visualisasi, ilmuwan, ahli kedokteran, analis bisnis, dan lain sering menggunakan banyak informasi suatu masalah dalam mempelajari perilaku proses tertentu. Nah, informasi tersebut berisi ribuan data untuk memberikan gambar hasil suatu evaluasi. Apabila data tersebut diproses, ini biasa mendapatkan suatu bentuk visual. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan sudah termasuk grafika komputer. Oke. Di bidang kedokteran misalnya, ini pun sama, sudah menggunakan grafika komputer. Oke, selanjutnya image processing. Image processing atau pengolahan citra ini merupakan teknik untuk modifikasi atau menginterpretasi gambar yang ada, seperti foto dan rangkaian gambar film. Dua macam prinsip pengolahan citra. Pertama, meningkatkan kualitas gambar, dan yang kedua, memberikan persepsi dari informasi visual seperti pada robotik. Nah, untuk melakukan pengolahan citra, pertama-tama membuat digitasi dari foto atau membuat foto menjadi file image. Selanjutnya, metode digital dapat digunakan memodifikasi gambar sehingga mendapatkan kualitas yang baik.
Ini contoh citra sebelum dan sesudah proses. Saya sudah menunjukkan mengajarkan grafika komputer dari sejak 2012. Saya tunjukkan gambar ini dan saya selalu tanya kepada mahasiswa, bedanya apa antara gambar yang ini sebelum dan sesudah diproses. Bedanya apa? Silakan perhatikan baik-baik. Kalau dapat jawabannya, ya silakan dijawab. Oke, ini adalah perbedaan ilmu grafika komputer dan ilmu pengolahan citra. Walaupun sama-sama bicara tentang citra atau tentang gambar, tetapi ada perbedaannya. Pertama, grafika komputer ini menghasilkan gambar, sementara kalau pengolahan citra ini mengolah suatu gambar atau foto yang sudah ada. Kalau grafika komputer materinya berisi teknik-teknik menggambar, sementara kalau pengolahan citra itu materinya berisi teknik-teknik untuk memperbaiki dan menyajikan informasi dari gambar atau foto tersebut. Di dalam grafika komputer hasilnya itu ya berupa gambar, sementara kalau dari pengolahan citra hasilnya bisa gambar ataupun bisa informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Itulah bedanya. Sementara perbedaan gambar dan foto, kalau foto itu dibuat dari hasil pengambilan capture suatu gambar nyata atau gambar yang ada. Sementara kalau gambar itu dibuat dari hasil proses pembuatan atau peniruan. Kemudian kalau foto, detail dari setiap objeknya itu lengkap. Misalnya jumlah rambut pada manusia yang tertangkap ya apa adanya. Sementara kalau gambar, detailnya itu tidak lengkap. Contohnya pada gambar rambut manusia, tidak mungkin bisa sama seperti aslinya. Nah, ketika saya memberikan perbedaan gambar dan foto, kemudian saya biasanya pada mahasiswa, tolong kalian cari, silakan kalian cari, googling sama sekali ya, God of Pencil. Lihat hasil-hasil kreasi dari God of Pencil. Nanti kalian akan bisa melihat apakah itu foto atau itu gambar. Oke, cari God of Pencil. Oke, penggunaan dari grafika komputer berikutnya adalah Graphical User Interface atau GUI. Graphical Interface antarmuka grafik banyak sekali digunakan dalam setiap aplikasi. Komponen utamanya adalah Window Manager, di mana pengguna dapat mengatur tampilan dari window. Interface juga menampilkan menu dan icon untuk mempercepat pemilihan yang dilakukan oleh pengguna. Rata-rata sepertinya saat ini orang kalau diminta untuk menggunakan komputer yang berbasis CLI bukan GUI, udah langsung alergi duluan. Rata-rata loh. Kenapa? Karena udah kebiasaan enak lihat gambar tinggal klik seperti itu kan. Oke. Dan itulah manfaat dari grafika komputer. Nah, ini salah satu contohnya saja. Baik, demikian untuk presentasi yang bisa saya berikan untuk pendahuluan dari grafika komputer. Kedepannya nanti kita akan banyak sekali praktek-praktek menggunakan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu kita akan menggunakan tools yang bernama processing, dan juga kita akan menggunakan buku dari e-booknya processing, sehingga materi-materi yang disampaikan dan praktek-praktek yang digunakan itu match sesuai per babnya. Kita akan mengikuti. Saya sudah berikan 2 buku, 2 e-book. E-book yang pertama itu materi sebelum UTS, dan e-book kedua itu kita gunakan setelah UTS, artinya bahan untuk UAS. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.